Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo Pak Rahman. Di sini kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Yus Andri Virganata, lalu ada Putri Amelia, dan juga ada Cecilia Maria. Di sini kami akan mempresentasikan ya atau menjelaskan juga terkait analisis dataset ini sebagai nilai UTS dari mata kuliah Deep Learning. Oke, di sini untuk soal nomor satu, ini saya bacakan dulu. Yaitu menjelaskan ya sumber dataset dari format CSV atau Excel, jenis datanya apa, jumlah rekornya, terus potensi analisis yang dapat dilakukan apa aja gitu. Jadi dataset kami ini namanya Penguins ya, ini dari Seaborn, berasal dari library Seaborn, dataset publik, dikumpulkan oleh Dr. Kristen Gorman di Palmer Station, Antartika. Bisa diakses dengan sintaks ini. Ini format datanya CSV atau comma separated values, bisa dibuka di Excel atau Python. Jenis datanya numerik, kategorinya ada tiga, spesies, island, dan eh, jenis kelamin. Jumlah datanya ada 344, ada 7 kolom, beberapa nilai kosong ada di yang banyak ya, ada di jenis kelamin dan body mass gitu. Potensi analisisnya ada lumayan banyak. Yang pertama, kita bisa analisis statistiknya, yaitu hubungan ukuran tubuh dan spesies ya. Lalu kita bisa klasifikasi atau memprediksi ini jenis penguin apa, dan juga bisa clustering, pengelompokan berdasarkan morfologinya, dan terakhir kita bisa visualisasi data pastinya pakai scatter plot, box plot, atau juga pair plot. Ya, kesimpulannya dataset penguins ini berformat CSV ada 344 data tentang karakteristik tiga spesies penguin, cocok untuk latihan data preprocessing, analisis statistik, atau model klasifikasi. Oke, di sini saya coba untuk menjelaskan sintaksnya. Saya coba. Yang pertama, ini uh, load dataset dan cek kondisi awal dari datasetnya itu. Di sini saya masukin penguin uh, SNS load dataset penguin sini ya. Saya tampilkan ada 5 baris pertama, lalu juga ada info kolom, lalu ada juga jumlah missing per kolomnya, dan juga yang terakhir statistik numeriknya. Berikut tabelnya. Ini ada yang kosong ya di eh, beberapa tabelnya ini. Nanti akan kita perbaiki. Lalu ini info kolomnya, ada 7 kolom, ada spesies, island, dan lain-lain. Lalu jumlah missing per kolomnya, ini yang paling banyak di jenis kelamin ya, ada 11 missing kolom. Lalu yang lain ada paling dua. Berikut ini juga ada statistik numeriknya ya. Ini ringkasannya seperti ini. Oke, next yaitu eh, menangani missing value-nya ya. Ini di dalam simple inputer ini digunakan untuk mengisi data kosong missing value secara otomatis ya. Ya, misalnya dengan nilai median atau modus. Lalu label encoder dan one hot encoder ini digunakan nanti untuk mengubah data kategorikal ya menjadi angka agar bisa dibaca oleh algoritma machine learning-nya. Sorry, yang di atas ini, yang di F Penguin Copy ya, ini membuat salingan dataset asli agar data awal atau dataset Penguin itu tidak berubah saat dilakukan preprocessing ya. Terus ini bagian memisahkan ya kolom berdasarkan jenis datanya, kayak numeric calls. Ini mengambil nama kolom yang berisi angka, float atau integer, lalu cat calls.
Ini mengambil nama kolom yang berisi teks atau kategori ya, objek atau kategori. Ini supaya bisa menerapkan metode imputasi ya, yang berbeda untuk dua jenis data ini. Lalu ini di bagian sini ada hmm, print missing value setelah imputasi ya. Maksudnya itu menampilkan kembali jumlah missing value di setiap kolom setelah proses imputasi. Ya, tujuannya yang pasti memastikan semua data kosong sudah berhasil diisi dan dataset siap digunakan ya. Seperti berikut. Missing value setelah diimputasi ada 0 ya. Ya, kesimpulannya kode di atas tuh berfungsi untuk memberikan data, membersihkan maksudnya, membersihkan data dari missing value dengan cara yang sesuai tipe datanya. Kalau numerik ya diisi dengan median, numerik diisi dengan median, lalu kategorikal itu diisi dengan mode atau most frequent. Sehingga hasil akhirnya itu sudah bebas dari missing value dan siap masuk ke tahap berikutnya seperti encoding atau modeling. Next ke encoding kolom kategorikal ya, yaitu mengubah kategori integer. Oke, dari sini df label df copy ini membuat salinan ya dari dataset hasil imputasi df agar data aslinya itu tidak berubah ya saat proses encoding. Lalu di LEDIC ini membuat dictionary kosong untuk menyimpan mapping hasil encodingnya. Misalkan eh, apa namanya jenis kelamin ya kayak female atau male gitu. Kalau female 0, male-nya 1 gitu. Nah, agar kita tahu ya data teks apa yang diubah menjadi angka berapa gitu. Bagian for ini ada spesies, terus LE label encoder, DF label, dan selanjutnya. Ini tujuannya mengubah semua kolom kategorikal menjadi bentuk numerik ya, tanpa kehilangan makna datanya. Terus di bagian print mapping label encoding, di sini menampilkan hasil konversi ya, setiap kolom agar bisa dicek manual. Ya, contohnya seperti ini. Spesies Adeli 0, Censtrapnya 1, Gento 2. Dan selanjutnya ada islandnya misalkan dari Bisco 0, kalau Dream 1 atau Gerson 2. Atau jenis kelaminnya kalau cewek 0, cowok 1. Nah, ini. Terus juga di sini tampilan perbandingan sebelum dan sesudah ya. Kayak display DF label. Sorry. Ini kode ini maksudnya ini berfungsi untuk membandingkan ya kondisi dataset sebelum dan sesudah preprocessing ya agar terlihat poin-poinnya kayak semua missing value itu sudah diisi, tidak ada NaN lagi. Terus kolom teksnya sudah berubah menjadi angka, kolom teksnya sudah berubah menjadi angka dan dataset kini sudah bersih ya, siap siap digunakan untuk tahap analisis dan modeling. After missingnya seperti ini. Setelah imputasi dan label encoding, yang sebelumnya nomor berapa ini 3 ya. Ada spesies silent nilainya jadi 44,5. Lalu yang terakhir simpan ya. Simpan ini maksudnya hasil dari preprocessing kita ini akan disimpan ke ya pet inilah atau terserah mau disimpan di mana. Sorry. Oke, next. Mau Bisa dilanjutkan.
Kak Putri. digedein gak Dre ininya codingnya. Nah, Ini udah oke. kelihatan belum? Oke, sudah. Jadi next saya akan menjelaskan gimana sih untuk hitung ukuran pemusatan dan penyebaran ini untuk di P3 atau P5 itu untuk menghitung mean, median, modus atau mode, variance, dan standar deviasi. Jadi yang pertama ini kita punya variabel namanya numericals. Ini di atas, dari atas atas. Nah, numericals ini sebenarnya untuk pilih atribut yang datanya itu data angka, makanya cuman include yang ada numbernya gitu. Terus next ini mean, ini ngambil dari numericals untuk meannya. Ada mean, median, mode, var, dan STD atau standar deviasi. Mean ini digunain untuk mencari nilai average atau rata-rata dari datanya, dari setiap atributnya sih sebenarnya. Terus median ini digunakan untuk nyari nilai tengah. Mode ini atau modus nyari nilai yang paling sering muncul, most frequent. Terus var ini untuk variasi, nyari variasi dari datanya. Jadi gunanya itu untuk mengetahui penyebaran datanya ini seberapa besar, seberapa jauh dari rata-ratanya. Kalau misalnya var ini atau variasi ini lebih besar datanya, maka variasi data di dataset Penguin ini lebih banyak, lebih beragam gitu. Terus STD ini sama aja sebenarnya kayak variance, cuman dihitungnya pakai unit yang sama. Terus ini ambil di satu data frame, terus tinggal di print out aja hasilnya. Jadi kalau di sini bisa dilihat untuk atribut bill length mm, ini meannya segini, mediannya 44,45, modnya atau modusnya 41, variansnya 29, standar deviasinya segitu, untuk build depth-nya segitu, slipper length, body mass-nya segitu. Next ke bawah, Andre. Lalu selanjutnya dilakukan uji hipotesis sederhana. Di sini saya melakukannya itu nge-compare ya, ngebandingin body mass antara penguin male and female, betina dan jantan. Apakah penguin jantan itu lebih besar untuk body mass-nya dan dibandingkan dengan penguin female. Jadi yang pertama dilakukan adalah misahin data berdasarkan seks atau jenis kelaminnya. Untuk variabel male dipisahin untuk body mass yang sama dengan male untuk seksnya. Terus untuk variabel female body mass yang seksnya itu sama dengan female. Lalu ini digunain pakai untuk perhitungannya digunakan metode yang namanya t-test. Caranya seperti ini. Lalu di print hasilnya itu ada t-statistik dan p-value. Di sini itu Di sini itu T statistik itu maksudnya adalah mencari seberapa beda sih body mass male ini dan penguin yang female. Jadi semakin gede angkanya semakin valid kalau body mass-nya male itu lebih besar daripada female penguin. Nah, p-value ini kita kalau ngeliat p-value kan ini 3,644 lalala terus eh minus 15. Itu tuh sebenarnya eh desimalnya kalau misalnya dijadiin desimal itu jadi 0,00000 segitu, 0, berapa nol terus 36446. Jadi kalau di p-value itu kalau di bawah 0,05 artinya ada perbedaan. Jadi kalau di hipotesis itu ada dua, ada HO itu null hipotesis sama yang satu lagi tuh hipotesisnya ada gitu. Jadi kalau misalnya null hipotesis itu artinya di data yang dibandingkan itu tidak ada perbedaan. Kalau misalnya H1, kalau nggak salah hipotesisnya itu di datasetnya itu ada perbedaan. Jadi karena ini p-value-nya itu kurang dari 0,05, artinya reject null hipotesis. Jadi di data yang dibandingkan itu ada perbedaan. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oke, jadi ini sebenarnya cuman ngeprint aja seberapa beda sih rata-ratanya dari body mass-nya jenis kelamin untuk penguin female dan penguin male. Jadi mereka itu jadi di sini jelas banget kalau male itu lebih besar ya daripada female body mass-nya itu mereka ada kurang lebih 700 perbedaannya dari male dan female. Terus ke bawah Andre. Oke, jadi berdasarkan uji coba dan hasil analisisnya adalah
Benar bahwa male penguin ini untuk body mass-nya lebih besar dibandingkan dengan female penguin. Perbedaan ini dia bisa aja diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin. Uji coba ini dilakukan menggunakan model t-test, lalu diperoleh nilai sebesar 3,6 I minus 15 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa male penguin ini cenderung memiliki body mass yang lebih besar dibandingkan dengan female penguin yang dapat disebabkan oleh perbedaan ukuran tubuh secara biologis antar jenis kelamin. Nextnya akan disampaikan oleh Cecil. Oke, sekarang masuk ke bagian pembuatan modelnya. Jadi dari Andre kan sudah jadi yang untuk bagian pre-processingnya. Jadi di awal ini kita import dulu untuk pustakanya, mulai dari eh, untuk grafik, terus sklearn, import model. Jadi untuk trend test field-nya, eh, model model yang kita pakai di sini itu decision tree karena data yang kita punya kan juga nggak terlalu banyak. Datanya kan itu sekitar 300-an tadi. Lalu untuk import juga untuk akurasi, presisi, recall, F1-nya sama untuk report, klasifikasi, classification dan confusion matrix. Jadi setelah kita load data yang sudah dibuat Andre tadi di bagian pre-processing, itu ini bagian apa namanya info sedikit untuk dimensi datasetnya dan 5 baris pertama dengan df head. Tolong ke bawah, Dre. Nah, untuk klasifikasi di sini yang mau kita apa targetnya itu spesies. Jadi tadi kan udah dibuat untuk variable targetnya. Spesiesnya itu untuk yang nol itu Adelie, satu itu chin strap, yang kedua itu Gentoo. Jadi untuk yang X dia nyimpan apa namanya fitur-fitur semuanya kecuali target. Jadi kita drop bagian spesies, sementara yang Y itu untuk nyimpan kolom spesies. Di sini ada distribusi target spesiesnya sama, jadi kayak kasih info dulu di awalan untuk mapping Adelinya berapa, chin strap berapa, dan gentunya itu berapa. Lalu yang selanjutnya kita split training dan testing. Jadi untuk data 300-an tadi itu kita buat 80% untuk training dan 20%-nya untuk testing. Jadi di situ test size-nya 0,2 dan random set ini tuh untuk apa namanya hasil split sama eh, setiap kali kita run. Untuk Stratify ini jadi dia mempertahankan proporsi spesies di trend dan test. Jadi contohnya misalkan eh 40% Adelie, 30% Chinstrap, 30% Gentoo, maka training dan testingnya akan punya proposisi yang sama. Di sini untuk bagian pembagian data, jadi kasih unjuk juga info data trainingnya itu berapa sampel, data testingnya berapa sampel, terus fiturnya itu eh, shape-nya, shape kolomnya. Ini masuk ke bagian bangun model decision tree, jadi kita masukin decision tree classifier-nya itu ke dalam container tree model, jadi masukin parameternya random set tadi untuk hasil yang sama setiap kali run. Max depth-nya ini jadi pertama itu kan kalau di season 3 jadi dia dimulai dari root. Nah, depth-nya ini tuh untuk kedalaman pohon tersebut. Jadi ada uh, depth pertama, depth kedua, dan depth ketiga. Jadi karena datanya ini juga nggak terlalu banyak, kita buat apa namanya kedalamannya itu uh, jadi 3 karena untuk prevent overfitting juga. Terus untuk sampel splitnya jadi 10 sampel untuk split node-nya itu jadi cabang. Lalu leaf-nya itu 5 jadi 5 sampel di leaf node, minimal 5 sampel. Untuk training model jadi langsung aja tadi yang X trend dan Y trendnya dimasukin ke tree model dot fit. Jadi karena ini dia itu decision tree eh, bagi data berdasarkan threshold value, jadi kita nggak usah perlu pakai feature scaling lagi. Beda kalau misalkan kayak KNN sama SVM dia itu ngitungnya berdasarkan jarak. Lanjut ke bagian prediksi data testing. Jadi tree model fit tadi itu kita masukin ke Y prediksi. Jadi tree model dot langsung predik ke untuk data dataset tesnya yang 20% tadi.
Terus ini untuk menghitung metrik evaluasi. Jadi ada akurasi, presisi, recall, dan F1. Kalau akurasi sendiri itu dia eh, seberapa sering model model apa namanya benar secara keseluruhan. Jadi prediksi benar dibagi total prediksi. Jadi contohnya kalau 95% akurasi berarti dari 100 prediksi 90%, 95% benar, 5-nya salah. Kalau presisi itu eh, jadi kalau misalkan model memprediksi spesies X se- seberapa akurat prediksinya. Jadi benar prediksi X dibagi total yang diprediksi sebagai X. Jadi eh, misalkan presi precision Adeli itu 0,97. Jadi dari 100 yang diprediksi sebagai Adeli, 97% benar Adeli, tiganya bukan Adeli. Kalau recall itu dia masuknya dari semua yang sebenarnya spesies X, berapa banyak yang berhasil ditemukan model. Jadi semacam kayak detection rate di mana dia nge-recall si Adele ini dapat 0,97. Dari 100 Adele sebenarnya 97 97 terdeteksi, tiganya terlewat. Sementara kalau F1 score itu dia gabungan dari keseimbangan antara presisi sama recall. Jadi eh, untuk kalau seandainya F1-nya itu tinggi, berarti model baik dalam kedua aspek, jadi akurat dan lengkap. Kalau seandainya F1-nya itu rendah, berarti ada trade-off antara presisi dan recall. Ini masuk ke classification report detail, jadi nanti ditunjukin untuk yang adelinya berapa, akurasi presisi recall, terus yang chinstrap berapa, dan gentunya berapa. Terus untuk ini confusion matrixnya, jadi ini bagian apa namanya nunjukin true positif, false negatif, dan lainnya. Nanti ada visualisasinya di bawah. Ini untuk visualisasi decision tree, lanjut ke bawah. Nah, ini terus untuk fitur importance. Jadi, fitur importance itu untuk ngasih unjuk. Ini kan kita mau prediksi spesies. Jadi, dari kolom-kolom fitur tadi itu, mana bobotnya yang eh, paling gede untuk apa namanya? Bobot paling gede untuk memprediksi si spesies ini. Jadi nanti muncul grafik untuk fitur importance ya. Masuk ke eh, interpretasi hasil model. Jadi ini nanti kita panggil akurasi tadi itu berapa, presisi berapa, recall berapa, F1-nya berapa. Sama fitur importance-nya itu berapa persen untuk masing-masing fitur. Ini untuk contoh prediksi. Jadi di sini itu ada eh, pakai random choice. Jadi eh, pilih 5 indeks random dari data testing. Eh, itu ada replace false. Jadi tidak boleh memilih indeks yang sama. Jadi 5 indeks random tapi nggak boleh sama. Terus convert angka apa namanya angka kemana spesies untuk readability-nya. Sini masuk ke analisis fitur importance-nya yang tadi. Jadi ngelihat bobot bobot fitur-fiturnya. Terus kesimpulannya di situ untuk model decision tree. Lanjut ke bawah untuk lihat hasilnya. Nah, di sini yang tadi itu apa namanya informasi tentang data processing yang udah dijalanin sama Andre. Jadi ini untuk dimensi datanya, terus 5 baris pertama data, distribusi targetnya berarti di sini ada yang 152 itu adalah terus yang ke atas bentar deh, ke atas bentar. Nah ya, yang 124 itu eh 124 itu Gentoo, terus 68 untuk Chinstrap ke bawah. Ini tadi pembagian datanya, terus ini hasil evaluasi model decision tree-nya. Jadi untuk akurasi itu 97%, recall presisi juga 97%. Untuk yang
itu yang Adeli. Kalau yang untuk chin strap dia presisinya nyampe 100, recallnya 93%, F1 eh, 96. Gen 2 itu presisinya 96, recall bisa nyampe 100%, F1 score-nya itu 98. Lanjut untuk confusion matrix. Jadi di sini eh, nunjukin dia model decision tree-nya ini berhasil untuk yang true positif itu bagian kelas Adeli 29. Sementara dia eh, ini kurang ke bawah deh, nggak kelihatan ini. Nah, dia itu salah prediksi yang satu itu malahan si Gento. Sementara yang eh nah ya, sementara yang untuk yang eh, chin strap itu ada 13, tapi dia ada yang keprediksi jadinya si Adli eh, ke bawah benar. Nah, untuk yang Gento itu dia true positifnya benar semua, jadi eh, prediksinya itu 25 dan yang true labelnya benar 25. Jadi prediksi sama aktualnya eh, 100%. Lanjut ke bawah. Nah, di sini itu untuk struktur decision tree-nya. Jadi paling awal ini flipper length ini dia jadi root karena dia feature importance-nya bobotnya paling gede. Jadi flipper length ini sebagai root di mana Gini ini tuh semacam apa namanya impurity measure. Jadi kalau 0 itu pure, 1 itu impure. Jadi range-nya dari 0 ke 1, sementara samples-nya itu jadi eh, apa namanya total sampel di node tersebut. Untuk value ini jadi ada 122, 54, 19, 99. Jadi jumlah sampel per kelas. Jadi 122 itu Adeli, terus Chinstrap sama Gento. Sementara kalau kelasnya ini Adeli itu maksudnya kelas mayoritas di node tersebut. Kalau seandainya benar flipper length-nya itu kurang dari 206,5, berarti dia masuk ke true. True dia cek lagi bill length-nya. Kalau seandainya false dia masuk ke eh, build depth untuk cek lagi build depth-nya itu kurang dari 18 atau tidak. Jadi terus sampai ke bawah tuh. Jadi nih yang pertama ini eh, kedalaman pertama masuk ke kedalaman kedua terus kedalaman ketiga. Jadi kan tadi ada di bagian parameternya kan di setting itu kita setting jadi 3 kedalaman aja. Lanjut di bawah masih ini yang di season tree-nya itu yang apa pohon-pohon model pohon tadi di atas. Model pohonnya dari yang grafik pohon. Nah, ini jadi eh untuk leaf node-nya untuk iya. Nah, leaf node-nya itu kan nanti anak yang terakhir kan jadi dia ngelihat itu kelasnya Gentoo atau kelasnya Chinstrap atau yang ke bawah dikit atau yang di sini yang kedalamannya apa paling akhir ini dia jadi nentuin kelasnya itu Adeli, Chinstrap atau Chinstrap. Lanjut ke bawah untuk bagian feature importance. Nah, di sini flipper length kan dia paling bobotnya paling gede, jadi dia dijadikan root di pohon decision tree-nya itu. Selanjutnya itu ada bill length sama bill depth. Lanjut ke bawah. Nah, di sini flipper length bisa nyampe 0,5, si bill length-nya itu 0,3, bill depth-nya itu 0,06. Jadi ini tadi yang interpretasinya yang untuk akurasi kan dia nyampe 0,97 jadi 97%, terus ada presisi itu 0,97 juga, recall sama F1 juga 0,97. Ini fitur importance yang tadi hasil printingnya. Nah, ini untuk yang tadi 5 apa 5 random untuk tes sampelnya. Jadi ada sampel 1 sampai 5. Jadi Exolnya itu Gentoo dia berhasil prediksi itu Gentoo juga sama kayak sampel kedua. Jadi sampel 1 sampai 5 ngasih tahu kalau misalkan dia itu berhasil prediksi eh, apa namanya kelas spesies. Lanjut lagi ke bawah ini penjelasan
print-printnya doang. Nah, jadi untuk model kesimpulannya berhasil dibangun dengan akurasi 97,10%. Jadi kita pakai model decision tree itu karena model ini sederhana, terus mudah diinterpretasi dan nggak prone to overfitting karena kita bisa ngatur sendiri juga untuk kedalaman pohonnya berapa dalam. Dan fitur yang paling menentukan atau bobot yang paling banyak di fitur importance itu yang pertama itu flipper length, kedua bill length dan bill depth-nya. Nah, ini lanjut ke analisis detail soal eh, true positif, false negatif, false positif, true negatif eh, yang di atas tadi. Nah, ini langsung ke grafiknya aja deh. Langsung aja ke bawah ke ya grafiknya. Nah, itu yang tadi kan yang adil itu yang benar itu 29, tapi yang dia false negatif dia malahan apa namanya? eh eh, yang di bawah itu yang Gento. Terus yang ini ada false negatif, actualnya chin strap, yang koreknya itu true positifnya 13. Yang enggak ada error itu dia di bagian si Gento. Jadi dia true positifnya dapet 25. Ke bawah lagi. Nah, ini juga untuk eh bar chartnya. 29 true positif, false negatifnya satu, false positifnya satu untuk yang Adli. Chin strap itu 13, false negatifnya satu, si Gento itu 20, apa 25 untuk bagian yang terpositif ke bawah. Nah, ini tadi yang confusion matrixnya, apa namanya hasil testing, terus yang sebelah kiri ini eh, apa namanya error rate per spesiesnya. Untuk yang Adeline 0,067, si Chinstrap 0,071, terus untuk yang Gentoo 0,040. Ke bawah lagi, tolong itu lanjut ke bawah. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, Adeli satu sampel, tadi kan ada salah prediksi. Itu dia malah di Gentoo. Belum, Dre. Masih di atas lagi. Tadi yang bagian akhir. Belum, belum. Bagian bagian A ya nih. Terus yang Chinstrap kan satu sampel salah prediksi, jadinya dia Adeli jadi false negatif. Kalau Gentoo kan tadi prediksinya kan gak ada yang salah, jadi perfect prediction. Untuk false negatif gak ada, false positifnya juga gak ada. Terus ini yang di bawah itu ada, kita coba jadiin referensi aja. Tolong ke Bodre. Ini klasifikasi pakai si eh, XGBoost. Kita nggak pakai XGBoost ini karena dia kan modelnya lebih advance. Sementara eh, kita datanya itu kan nggak terlalu banyak, 300-an. Jadi ini cuman sebagai eh, apa namanya referensi untuk kalau kita seandainya pakai model lain. Lanjut ke bawah lagi. Nah, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Oke, ke bawah Andre yang tadi. untuk kesimpulan analisis. Yes. Nah, oke, jadi ini untuk yang P6 yang terakhir. Untuk ringkasan hasil analisisnya dalam satu paragraf serta berikan satu rekomendasi. Jadi dari analisis yang kita lakuin di atas ini, dari proses load dataset, pre-processing, nyerimean segala macam sampai bikin modelnya. Ini kami menggunakan dataset Penguins dari Seaborn. Dataset ini dipilih karena sesuai dengan tujuan analisa, yaitu memahami proses klasifikasi data. Di awal itu load dataset, lalu dicek dulu datasetnya dengan print 5 baris pertama, informasi kolom, dan sebagainya. Lalu dilakukan pre-processing dengan menghilangkan data yang kosong, lalu ada encoding juga, yaitu ngubah data yang kategorikal menjadi data angka biar bisa diolah.
Terus semua itu tuh dilakukan untuk memastikan dataset itu siap digunakan dalam membangun sebuah model machine learning. Pak, yang pada eh, hal ini adalah classification model. Langkah selanjutnya adalah memperhitungkan perhitungan statistik data, mencari mean, median, modus, varians, data standar deviasi. Ini dilakuin untuk memahami lebih dalam bentuk dan penyebaran datanya. eh Data statistik ini menunjukkan bahwa atribut flipper length dan body mass memiliki varians yang tinggi. Artinya pada dua atribut inilah ada perbedaan yang signifikan antar spesies. Model decision tree kemudian diterapkan dan berhasil mengklasifikasikan spesies penguin dengan akurasi yang baik, di mana fitur flipper length dan build depth menjadi faktor yang paling mempengaruhi dalam proses pemisahan data. Data visual decision tree ini dibatasi kayak tadi yang Cecil bilang, yaitu cuma 3 depth. Depth tree-nya itu cuma 3, jadi cuma 3 kedalaman aja untuk decision tree-nya. Ini dilakukan untuk menyederhanakan hasil dan juga biar mudah dibaca datanya gitu. Lalu untuk rekomendasinya, rekomendasi lanjutan berbasis data ini dapat mencoba menggunakan metode ensemble learning seperti random forest atau melakukan hyperparameter tuning pada model decision tree untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi prediksi. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai analisis dataset penguins dari Seaborn, dari dataset Seaborn. Eh, Presentasi ini untuk menunjang nilai UTS. Jadi terima kasih sudah menonton dan memperhatikan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.